Baik, mohon izin untuk memulai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Elsi Indrianti selaku Kepala UPTD Puskesmas Rawabuntu. Yang saya hormati Dr. Nisrina Nindria selaku penanggung jawab klaster 2 UPTD Puskesmas Rawabuntu. Yang saya hormati Ibu Siti Nur Kamila selaku pemegang program anak UPTD Puskesmas Rawabuntu, serta para tamu undangan, Bapak Ibu perwakilan dari TK PAUD di Kelurahan Rawabuntu. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat serta karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam acara sosialisasi PKG pada anak TK. Baik, sebelum mulai acara, perkenankan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penyampaian materi, kemudian diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Baik, Bapak Ibu semua, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah bersama-sama kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan dari Kepala UPTD Puskesmas Rawabuntu kepada Dr. Elsi Indrianti dipersilakan. Ya, ya mohon izin Dok Eci, suara Dok Eci belum terdengar. Ya, belum ya, belum. Mohon izin belum terdengar Dok Eci. Belum ya? Belum. Edit ke sana dulu. Oke. Baik Bapak Ibu, mohon maaf karena mungkin terjadi jaringan di ruangan saya lagi nggak bagus, jadi saya numpang dari tempat baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mudah-mudahan suara saya bisa terdengar ya, Bapak Ibu semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang mewakili dari sekolah TK PAUD di wilayah kerja Puskesmas Rawabuntu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa bertatap muka melalui layar Zoom. Mudah-mudahan hari ini memberikan kebaikan kepada kita semua, memberikan energi baru dan semangat baru dalam pelaksanaan tahun ajaran baru pada tahun ini yang mungkin minggu depan sudah dimulai. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, saya mengucapkan terima kasih kepada Dok Nenda yang akan menjadi pembicara pada hari ini. Kemudian perwakilan dari masing-masing sekolah dan tim penyelenggara Zoom pada hari ini. Saat ini kita sudah mulai di kegiatan cek kesehatan gratis bagi anak sekolah. Jadi diawali dengan anak-anak TK dan PAUD, di mana di wilayah Kelurahan Rawabuntu ini sendiri kita memiliki 19 sekolah
yang akan dilaksanakan cek kesehatan gratis. Secara teknisnya, nanti Dokter Nenda akan menjelaskan apa saja yang dicek, gimana mekanismenya, persyaratan apa saja yang harus dibawa, dan nantinya output apa yang bisa didapatkan saat kita melakukan cek kesehatan gratis. Jadi cek kesehatan gratis ini adalah program dari Presiden kita dalam quick win-nya, di mana pelaksanaan kesehatan gratis yang awalnya hanya untuk orang yang ulang tahun, tapi saat ini seluruh warga Indonesia berhak mendapatkan cek kesehatan gratis selama 1 tahun sekali. Jadi ini adalah momen yang sangat penting bagi anak-anak, di mana dengan kita melakukan cek kesehatan gratis dari usia dini, kita akan lebih waspada atau protektif terhadap kesehatan anak-anak kita. Sehingga dalam proses belajarnya pun tidak terganggu karena kita sudah berusaha untuk melakukan pencegahan. Nanti secara teknis bisa dijelaskan oleh Dokter Nenda apa saja yang diperiksa. Dengan ini, saya selaku Kepala Puskesmas mohon bantuan kepada Bapak Ibu semua sebagai perwakilan dari PAUD dan TK dalam hal kerjasama mempersiapkan anak muridnya, kemudian nanti data-data apa saja yang dibutuhkan, sehingga pelaksanaan ini akan berjalan maksimal dan baik. Tentunya juga kita mendapatkan output ataupun outcome dari cek kesehatan gratis anak sekolah ini. Jangan segan bertanya nanti ya Bapak Ibu jika ada hal yang dirasa perlu diklarifikasi, perlu dipertanyakan sehingga nanti nggak bingung saat pelaksanaannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya dalam Zoom ini. Mohon bantuan dan kerjasamanya. Mudah-mudahan Allah selalu memudahkan segala yang kita lakukan untuk meningkatkan kesehatan pada anak-anak kita. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Elsie atas sambutannya. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Dr. Nisrina Nindria selaku penanggung jawab klaster 2 UPTD Puskesmas Rawabuntu. Kepada Dr. Nisrina Nindria dipersilahkan. Dr. Nenda, apakah sudah terdengar suara saya, Dr. Nenda? Sudah. Ini saya coba izin share share screen dulu ya. Baik, Dok Nenda. Kemana bisa bisa. Masih kata Untuk tampilan PowerPoint-nya apa sudah terlihat? Sudah terlihat, Dok. Sudah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati kepada Dr. Elsie selaku Kepala Puskesmas UPTD Rawabuntu dan guru-guru dari PAUD dan TK di wilayah Kelurahan Rawabuntu. Perkenalkan, nama saya Dr. Nisrina Nindria. Di sini saya sebagai penanggung jawab tim klaster 2, yaitu terkait tentang kesehatan ibu dan anak. Ya, pada hari ini perkenalkan saya untuk menyampaikan materi terkait tentang pemeriksaan kesehatan gratis di anak usia prasekolah, PAUD, dan TK. Gitu. Jadi untuk sebelumnya ini kan biasanya memang ini sosialisasi rutin ya yang kami lakukan bekerja sama dengan PJ Program Anak, PJ UKS, dan kemudian guru-guru dari PAUD, TK,
SD, SMP sampai SMA ini berkaitan dengan kegiatan penjaringan sekolah gitu. Nah, biasanya yang sebelumnya ini disebut sebagai penjaringan sekolah. Nah, pada tahun ini karena dari pemerintah sudah melaksanakan program adanya pemeriksaan kesehatan gratis ataupun cek kesehatan gratis atau CKG, akhirnya yang namanya penjaringan sekolah nih disosialisasikan sebagai pemeriksaan kesehatan gratis, di mana pemeriksaan kesehatan gratis ini memang ditargetkan untuk dari seluruh usia, baik mulai dari bayi baru lahir, bahkan hingga dewasa sampai usia lansia. Jadi, untuk pada anak usia prasekolah baik di PAUD ataupun TK, usia sekolah dari SD sampai SMA ini juga diikutsertakan dalam pemeriksaan kesehatan gratis. Untuk apanya dari ketentuannya ini berdasarkan putusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia kesehatan gratis hari ulang tahunnya. Sebelumnya biasanya pelaksanaannya memang tahun saja, tetapi sekarang sudah tidak mengenal waktu lagi gitu. Jadi untuk yang biasanya dewasa, lansia ini bisa dilakukan kapan saja, yang penting setidaknya sekali dalam 1 tahun. Nah, tapi khusus untuk anak usia prasekolah dan sekolah ini memang difokuskan saat kegiatan yang sebelumnya dikatakan sebagai penjaringan sekolah. Jadi untuk pelaksanaannya memang biasanya di awal ajaran baru seperti itu. Kemudian berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ini, akhirnya Dinas Kesehatan pun juga mengeluarkan surat edaran terkait tentang pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis sekolah di Kota Tangerang Selatan, di mana ini memang pelaksanaannya baik dari PAUD TK hingga sampai SMA atau SMK dan sekolah sederajat. Jadi ini untuk pelaksanaannya bisa nanti dibaca dan dipahami bersama bahwa pelaksanaannya ini memang membutuhkan koordinasi baik dari puskesmas maupun terutama koordinasi dengan sekolah, terutama untuk memperoleh data peserta didik. Nah, jadi data peserta didik ini, kenapa pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis ini membutuhkan data peserta didiknya? Karena memang hasilnya ini, biasanya dari hasil CKG ini akan dilakukan penginputan baik ke dalam em, apa ke dalam aplikasi Satu Sehat ataupun ke dalam ASIK, di mana sehingga isinya itu ya berisi screening kesehatan tentang hasil dari pemeriksaan kesehatan gratis ini. Jadi untuk para kayak orang tua murid atau kemudian para klien yang melakukan pemeriksaan CKG ini akan mendapatkan hasil resume secara langsung melalui aplikasi Satu Sehat tersebut. Jadi untuk sebelumnya saya menjelaskan singkat tentang pemeriksaan kesehatan gratis ini. Jadi tujuannya memang untuk mengidentifikasi faktor resiko untuk menjaga masyarakat agar tetap sehat dan tidak berlanjut menyebabkan timbulnya penyakit. Kemudian mendeteksi kondisi prapenyakit agar tidak menjadi suatu penyakit dan mendeteksi penyakit lebih awal agar dapat mencegah komplikasi dan menurunkan resiko kematian akibat penanganan yang terlambat. Untuk sasarannya sendiri bisa kita lihat ini memang dari seluruh usia, baik dari bayi baru lahir, usia 2-3 hari, balita dan anak usia prasekolah, ketika usia 1 sampai 6 tahun, usia sekolah usia 7 sampai 17 tahun, dewasa 18 sampai 15 tahun, dan lanjut usia 60 tahun ke atas. Jadi untuk bisa dilihat dari sasarannya, balita dan anak usia prasekolah yang sekarang ada di ada di PAUD atau TK itu termasuk juga menjadi salah satu sasaran dari pemeriksaan kesehatan gratis ini. Nah, untuk pemeriksaan kesehatan gratis ini di setiap sasarannya memang target pemeriksaannya berbeda, menyesuaikan dengan kondisi resiko penyakit yang akan ditimbulkan gitu. Contohnya misalkan pada anak usia prasekolah atau balita itu biasanya memang yang dikhawatirkan resiko terjadinya stunting. Oleh karena itu, pemeriksaan yang dilakukan pun juga difokuskan untuk melihat ke arah pertumbuhan dan perkembangannya.
Jadi untuk bisa dilihat dari slide ini, untuk pemeriksaan bayi, balita, dan anak usia prasekolah ini berbeda gitu. Jadi kalau ceritanya pada anak usia prasekolah ini pada di kolom yang 1 sampai 6 tahun, di mana pemeriksaannya ini ada sebenarnya pemeriksaan ini yang biasa kita rutin lakukan saat penjaringan sekolah di tahun-tahun sebelumnya gitu, yaitu kita ada pemeriksaan pertumbuhan, kemudian pemeriksaan perkembangan, motorik, sensorik, kognitif, kemudian ada pemeriksaan tuberkulosis. Biasanya tuberkulosis ini hanya merupakan sebagai suatu screening, jadi deteksi awal saja, deteksi dini. Kemudian pemeriksaan telinga, mata, dan gigi, ini biasanya juga dilakukan saat pemeriksaan SDI-DTK. Kemudian ada tambahan yaitu pemeriksaan talasemia dan diabetes mellitus. Namun untuk pemeriksaan talasemia dan diabetes mellitus ini memang difokuskan ketika saat usia 2 tahun. Jadi pada pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis di PAUD dan TK untuk pemeriksaan talasemia dan diabetes mellitus ini tidak dilakukan. Ini untuk rincian apa saja sih yang diperiksa? Yang pertama kalau pertumbuhan yaitu berat badan, tinggi badan, kemudian lingkar kepala. Kadang biasanya kita juga ada pemeriksaan lingkar lengan pada anak. Kemudian untuk perkembangan ini mengisi kuesioner KPSP, kemudian dan sesuai umur dan kuesioner sesuai indikasi dari hasil kuesioner mandiri. Kemudian tuberkulosis ini adalah pemeriksaan khusus apabila memang dari pertumbuhan ditemukannya ada gizi kurang atau gizi buruk, berat badan kurang atau berat badan sangat kurang, maka pemeriksaan tuberkulosis ini pun juga dapat dilakukan dengan pemeriksaan MANTUKS. Kemudian untuk pemeriksaan telinga, yaitu tes daya dengar, kemudian pemeriksaan mata, ini biasanya kita melakukannya dengan tes daya lihat, yaitu menggunakan tumbling E untuk anak usia 3-6 tahun. Kemudian ada pemeriksaan gigi, yaitu memeriksa adanya karies atau tidak. Nah, kalau untuk pemeriksaan talasemia dan pemeriksaan gula darah ini memang hanya dilakukan ketika di usia 2 tahun atau pada kuesioner mandiri ini, screening mandiri ini memang sudah ada risiko tinggi terjadinya talasemia ataupun diabetes mellitus. Kemudian untuk alur dari pemeriksaan balita usia 1-3-6 tahun di puskesmas ataupun alur pemeriksaan kesehatan gratis ketika nanti di sekolah ini di mana paling awal itu kita melakukan screening pertumbuhan. Jadi perawat atau bidan yang akan datang ke sekolah ini ya ini akan melakukan penimbangan, kemudian penimbangan berat badan, panjang badan dengan stadiometer, tingkat kepala, dan plotting ke grafik pertumbuhan anak di buku KIA. Jadi sebelum pelaksanaannya bisa nanti guru-guru sampaikan juga ke orang tua murid untuk menyiapkan buku KIA-nya sebelum pelaksanaan PKG ini, karena nanti dari petugas kami akan buku KIA tersebut. Kemudian ada screening riwayat, ini memang yang tadi saya sampaikan tentang kuesioner mandiri terkait tentang tuberkulosis, talasemia, dan gejala diabetes. Kemudian melakukan screening perkembangan, yaitu dengan kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan screening telinga dan mata. Jadi ini screening telinga dan mata ini pun juga termasuk ke dalam screening perkembangan, yaitu dengan menggunakan tes daya dengar dan tes daya lihat. Yang terakhir, ini akan melakukan screening gigi, yaitu untuk memeriksa ada tidaknya karies, dan setelah itu selesai sampai di sini. Untuk screening talasemia, tuberkulosis, dan screening diabetes, ini memang hanya dilakukan bila terdapat resiko saja. Jadi apabila nanti setelah seluruh pemeriksaan atau screening ini telah dilakukan, nanti ini apabila ada hasilnya normal atau tanpa faktor resiko, ini petugas akan melakukan ya edukasi. Apabila ternyata dari hasilnya ini ditemukan ada hal yang memang harus di pemeriksaan lebih lanjut, ini kami akan menyiapkan untuk supaya murid siswanya ini dapat kontrol kembali ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
untuk selama kalau dilihat dari alurnya ini sebenarnya ini yang memang biasanya kami lakukan ketika saat penjaringan sekolah, yaitu ya pemeriksaan pertumbuhan dan SDID TK biasanya yang kita sampaikan seperti itu. Nah, jadi untuk dari hasil pemeriksaan kesehatan gratis ini memang kita membutuhkan data-data gitu. Jadi sebelum pelaksanaannya diharapkan setiap sekolah ini dapat mengisi data dasar sekolah via Google Form. Ini juga sepertinya linknya sudah di-share oleh Bidan Simil sebagai selaku PJ Program Anak di Puskesmas Rawabuntu. Dan sebelum pelaksanaannya, diharapkan sekolah juga dapat mempersiapkan data siswa per kelas, yaitu yang menyertakan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kemudian nomor induk kependudukan, nomor telepon, dan alamat. Hal ini bertujuan untuk nanti kami dapat melakukan penginputan untuk di ASIK ataupun di satu sehat untuk terkait tentang mm, hasil CKG di aplikasi Satu Sehat. Ya, sekian penyampaian materi dari saya. Apabila mungkin ini bisa kita buka forum tanya jawab yang baru ya. Gitu apabila kalau ceritanya ada pertanyaan dari guru-guru atau mungkin dari dari Bidan Siti Nur Kamila bisa ada menyampaikan terkait data-data apa saja yang dibutuhkan atau terkait tentang jadwal dari pemeriksaan kesehatan gratis ini. Ya, baik, Bapak Ibu semuanya, silakan apabila ada yang ingin bertanya. Selamat pagi, saya dari TK Stella Maris. Mau tanya untuk yang apa namanya data-data anak itu diberikannya saat setelah penjaringan atau sebelumnya? Mungkin bisa dijawab oleh Bidan Siti Nur Kamila selaku penanggung jawab anak. Terima kasih Bu Arum untuk kesempatannya dengan Stella Maris. Dengan Ibu siapa boleh Iya, diperkenalkan? saya dengan Lofi, Bu. Oke, baik Bu. Gini Bu, untuk data anak TK atau PAUD boleh di-share ke saya pas H-1 atau sebelum pelaksanaan kegiatan. Nah, si petugas itu kan datang ke sekolah, boleh langsung Bu dikasih ke petugas di pas hari itu atau di pas H-1 besok pelaksanaan, hari ini dikirim ke saya untuk data siswanya, boleh seperti itu. Oh, itu kan dari sekolah. Boleh nggak kalau misalnya di apa namanya di dari puskesmas membuatkan link gitu, terus nanti kita bagi ke orang tua untuk apa namanya data-data itu diisi dari orang tua gitu, gimana? Oke, siap. Nanti akan saya buatkan link untuk disebar ke orang tua ya, Bu ya. Jadi di situ kan juga bisa diinfokan ini dari pemerintah atau gimana gitu. Terus udah gitu ada juga yang pemeriksaan mulut atau pemeriksaan apa yang disentuh-sentuh itu kan apa takutnya orang Ya. tua juga tidak mengizinkan untuk anaknya diperiksa gitu. Jadi nanti di situ juga di juga orang tua setuju anaknya diperiksa atau enggak gitu. Jadi kita juga bisa apa namanya saat pemeriksaan bisa ini loh yang boleh diperiksa, ini yang enggak gitu. Bisa? Oke, siap, Bu. Terima kasih untuk sarannya. Kita akan buatkan link disebar ke orang tua. Tapi nanti kita sebarnya di grup TK ya, Bu, untuk Iya. linknya ya. Iya, Nah, nanti kan kita bisa Oke. tahu tuh berapa orang yang diperiksa gitu ya. Siap, Bu. Oke, siap, Bu. Terima kasih ya, Bu. Mas. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi, Ibu-ibu?
Ibu boleh ditanya di saat takutnya Ibu masih bingung. Izin menambahkan, ibu-ibu semua, saya minta bantuan untuk share surat edaran yang dari Dinas Kesehatan ya tentang cek kesehatan ini. Karena ini memang tidak keinginan dari Puskesmas Rawabuntu saja, tapi memang sudah aturan dari Kementerian Kesehatan. Itu ya. Jadi mohon juga komunikasikan saat pelaksanaan sangat dianjurkan jika ada orang tua yang boleh mendampingi dengan senang hati kita menerima, ya. Jadi ini saya khawatir kalau tadi dari Stella Maris seperti itu kan nanti kesannya oh nggak mau dilaksanakan gitu ya. Jadi kita harus Heeh. mengidentifikasi gitu ya. Kita harus laporkan ke Dinas Kesehatan tentang hal itu. Mungkin nanti harus ada apa ya bantuan dari sekolah bahwa ini adalah program pemerintah. Dan jika memang harus didampingi dengan senang hati, Bu Guru boleh dampingin, orang tuanya juga boleh dampingin gitu ya. Karena ini Gitu. memang programnya bukan program Puskesmas Rawabuntu, tapi program Kementerian Kesehatan. Itu saja. Makasih. Bu, tanya lagi, apa namanya kalau misalnya itu kan udah program dari Kementerian Kesehatan untuk di sekolah-sekolah semua gitu ya. Nah, terus nanti mungkin itu bisa disosialisasikan sama kepala sekolah juga sih untuk hal ini. Udah tahu untuk jadwalnya kapan? Nanti akan di-share setelah ini oleh PJ programnya. Kalau tentang surat edaran ini saya kira dari dinasnya sudah koordinasinya pasti ke Dindik, pasti ada jenjang-jenjangnya seperti itu sih Bu. Makanya kalau ranahnya Puskesmas kan ke guru UKS atau guru pendamping seperti itu. Oh gitu, iya. Hmm. Suratnya yang seperti tadi yang di-share itu kan yang awal ya? Iya, betul. Surat edarannya itu. Nanti ada surat untuk kedatangannya, nanti ada jadwalnya. Seperti itu ya, Bu. Oh, surat edarannya bisa aku di-share Nanti share di-share atau juga, Bu, di grup boleh. Ada PDF-nya dari Dinas Kesehatan. ya. Makasih. Ya. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi, Ibu semua, agar pada saat nanti pelaksanaan kita dapat berjalan dengan lancar. Mungkin apa namanya kendala-kendala yang mungkin biasanya di lapangan bisa ditanyakan kepada kita. Sepertinya sudah cukup jelas semua ya, Ibu ya. Atau mungkin ada tambahan dari Teh Simil atau Dokter Nenda mungkin? Halo Ibu, izin. Ibu izin untuk persiapan besok. Jangan lupa data dasar untuk siswa di print ya Bu. Yang tadi sudah disiapkan oleh, sudah disampaikan oleh Dokter Nenda. Oke, terus kita butuh ruangan ya Bu untuk melakukan pemeriksaan. Dan kalau bisa untuk muridnya ditata biar tidak ribet gitu Bu, biar nggak terlalu takutnya double pemeriksaan. Nih, Ibu izin, di grup ada yang bertanya, untuk petugas yang datang, pemeriksaan kesehatan berapa orang? Izin Bu, untuk satu sekolah, kita 2 petugas untuk melakukan pemeriksaan. Ya Bu, kita untuk strateginya nanti tergantung di lapangan seperti apa jumlah siswanya, makanya diisi ya Bu data dasar yang saya sudah dikirimkan di grup. Terus Ibu izin, saya mau absen TK.
Ya Bu ya. TK Pembina ada. TK Al-Hakim. TK Intan Permata. Pembina hadir. Oke, nah. Terus Preschool Sofos tahun ini dulu ya Bu ya. Halo Bu. Perwakilan Preschool Sofos ada Bu. Ada. Oke. Untuk tahun ini gimana Bu untuk Preschool Sofos? Dari kepala sekolah info ke aku Halo Bu. gratis. Tapi kalau sama SD, iya. TK-nya masih ada Bu. TK-nya ada. Tapi nanti saya konfirmasi ulang dulu ya, Bu. Soalnya dari kepala sekolahnya belum ada info ke saya. Dari kemarin belum. Oke, nanti infokan ke saya ya Bu untuk Preschool Sofos ya. Terus Pak Udrama Rama. Hadir Ya, Bu. oke, setelah Maris tadi. Ya oke Bu, terima kasih. TK Hasbi, TK Bacon, TK Auladi, TK Solodio, TK Ora et Labora, TK Santa Ursula, TK Yapemri, Hadir. Nurul Falah, TK Cikal Harapan, Kidia Preschool, TK Aba, TK Arahman, TK Saint John. Hadir Bu. Oke, semuanya hadir ya Bu ya. Mohon untuk kerjasamanya ya Bu. Untuk kegiatan akan dilakukan pada tanggal 17 Juli. Insya Allah akan dilakukan pukul jam 9 pagi. Ya Bu, untuk data dasar mohon diisi. Untuk data yang tadi dipersiapkan nik segala macam mohon disiapkan ya Bu ya. Dan ruangannya disiapkan juga ya Bu. Soalnya untuk kita melakukan pemeriksaan yang tadi mata segala macam, tumbuh kembang. Terus untuk data dasarnya mohon di print, nanti dikasih sama petugas yang datang di saat itu. Ada yang mau dipertanyakan Bu untuk kegiatan dimulai tanggal 17? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ya. Ibu siapa? Izin saya dari Bu Sari Cikal Harapan Ibu. Oke, kenapa Bu? Punten agak terlambat tadi menyimaknya. Jadi nanti tanggal 17 ya Bu ini kegiatannya. Ya, kita mulai di tanggal 17 hari Kamis ya Bu. Hari Kamis menyeluruh ya Bu ke semua sekolah Ya, serempak. kita tergantung jadwal Bu. Kita sampai tanggal 1 Agustus 2025. Insya Allah sampai segitu. Jadi Kegiatannya untuk melibatkan jadwal, kenapa Bu? kegiatannya melibatkan anak ya Bu. Iya, kita melibatkan anak bukan anak prasekolah. Pemeriksaan kesehatan gratis anak prasekolah. Oh iya, baik. Karena kan kami kebetulan di minggu pertama ini masih pulang jam 9 Ibu. Oke, siap Bu. Berarti bisa dikondisikan mungkin ya Bu ya. Ya, nanti konfirmasi aja sama saya Bu, karena Ibu sampai tanggal berapa Bu? Seminggu ya? 1 minggu ini masih sampai jam 9 aja. Oke, oke siap Bu. Kemungkinan Ibu akan dilakukan di pars akhir untuk Cikal Harapan. Ya, baik. Oke. Makasih Bu. Sama-sama Ibu. Nah, ini Teh Sindi ada pertanyaan dari chat dari Ibu Jenny, Sekolah Sofos. Oh ya. Ya, izin Bu, data dasar yang dimaksud ini yang di-share di link ya? Izin Bu, untuk data dasar ada 2 ya Bu, yang waktu kemarin saya kirim di link grup TK, sama ini yang data dasar yang ini pasti yang harus disiapkan oleh sekolah.
Halo Ibu Jemi. Ini Bu Jenny sudah Maaf Bang, saya tadi agak terlambat masuk. Yang yang preschool itu aku belum dapat. Terus yang kedua, link yang kedua juga aku nggak tahu yang mana. Oke Bu, nanti saya akan kirim ulang di grup untuk link dasar. Kalau yang disebutkan sama Dokter Nenda itu tidak ada di link, tapi yang harus disiapkan di sekolah itu yang harus di-print sama pihak sekolah yang akan dikasih ke eh, eh, tenaga kesehatan yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan gratis di pas hari itu, Bu. Oh, berarti nanti Ibu kirim lagi ya linknya ya. Oke, siap Bu, akan dikirim ulang. Oke, Bu. Oke. Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan Ibu. Konfirmasi. Untuk TK Pembina juga tanggal 17 kami masih pulang jam 9. Ya, sampai Pulangnya sampai jam 9. Kita pulang jam 9 sampai seminggu itu. Oke, siap Bu. TK Pembina Ya, TK Pembina 3. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Bu Siti, Iya Bu, iya. untuk jadwal mungkin kita di awal-awal memang semua pulang jam 9 kali ya. Jadi untuk jadwal mungkin bisa di-share secepatnya ya. Jadi kita bisa atur jam bisa sesuaikan dengan jam-jam anaknya. Oke, siap Ibu. Makasih Nanti Bu. sama-sama Ibu. Baik, Ada pertanyaan lagi? untuk ibu-ibu semua nanti boleh isi absen yang ada di link ya Bu ya. Sudah saya kirim di chat Zoom ini dan di grup TK, nanti mohon untuk diisi ya Bu. Sudah cukup jelas ya Bu? Ya, kalau sudah cukup, kita foto bersama dulu ya Bu ya. Nanti mohon untuk dinyalakan itunya ya Bu ya, videonya. Gimana caranya? Siap, Ibu. Dari awal, karena memang kayak observasi dia. Nanti 2 kloter. Baik, siap ya Bu ya. Ini untuk kloter pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, selanjutnya kloter kedua ya Bu ya. Oke. 1, 2, 3. Suara bunyi. Kalau sudah cukup sekian untuk sosialisasi pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua. Semoga Sama-sama. acara PKG besok dapat berjalan dengan lancar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu semuanya. Sehat Sama-sama. selalu ya. Semangat ya. Amin. Dadah. Bye.